Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Buat kalian yang baru pertama bergabung, salam kenal, nama aku Nadia Isnaini. Oke, di video kali ini aku akan ngebahas salah satu materi yang menarik banget nih menurut aku. Semoga ini juga menarik menurut kalian ya. Nah, materi kita kali ini adalah tentang sheet marks. Nah, kenapa sih aku jadiin sheet marks ini jadi salah satu materi tersendiri, tidak digabung dengan masker-masker lainnya? Karena sheet marks itu dia spesial. Apa sih spesialnya? Yuk kita lihat. Oke, yang pertama kita lihat dulu material dari sheet marks. Jadi sheet marks itu adalah salah satu masker yang lembaran gitu, makanya dia dibilangnya sheets. Dan lembarannya itu kalau kalian perhatikan dia punya microfiber, di mana nanti microfiber ini nanti akan berfungsi untuk mendelivery zat aktif yang terkandung di sheet marks tersebut. Nah, biasanya di sheet marks itu ada namanya essence atau cairannya ya, kalau kita sering lihat secara visual. Jadi essence-nya itu biasa diformulasikan dalam bentuk semi liquid atau dia itu tidak terlalu cair, tidak terlalu kental juga. Biasanya zat aktif atau formula utama adalah selulose. Nah, selulosa ini dia nanti akan mencair jika terkena suhu tubuh dari kulit. Nah, menarik banget ya. Jadi dia saat dipakai itu dia tidak mencair dulu. Nah, saat kita pakai di kulit kemudian kena suhu tubuh, dia akan mencair dan kemudian zat aktifnya itu akan terdeliver ke kulit kita secara merata. Nah, sekarang banyak yang bingung nih, Kak, sheet marks itu sebenarnya bisa nggak sih dipakai setiap hari atau bahkan setiap kita mau make up, bisa nggak sih Kak dipakai? Nah, sebenarnya sheet marks itu dia fungsinya tidak bisa disamaratakan karena dia tergantung dari zat aktif yang terkandung pada sheet marks tersebut. Contohnya sheet marks aloe vera. Nah, itu dia fungsinya aloe vera itu untuk melembabkan, berarti dia hanya untuk hydrating. Nah, untuk jenis sheet marks seperti ini itu sangat cocok dipakai setiap hari karena dia fungsinya hanya untuk moisturizing. Tapi kalian juga perhatikan zat aktif yang terkandung lainnya, misalkan contohnya seperti sheet marks yang berfungsi sebagai exfoliant. Nah, itu sangat tidak disarankan untuk pemakaian setiap hari. Nah, kalau salah satu tips dari aku, cara pemakaian sheet marks itu walaupun dia bisa dipakai setiap hari, tapi kita bisa selang-seling nih. Misalkan hari pertama itu kita gunakan functional marks. Functional marks itu maksudnya adalah jenis masker yang punya fungsi tertentu, contohnya seperti mengatasi jerawat gitu, yang mengandung tea tree, itu namanya functional marks. Kemudian di hari berikutnya kita istirahatkan kulit kita dengan menggunakan hydrating marks, contohnya seperti aloe vera tadi. Kemudian di hari berikutnya dia menggunakan functional marks lagi, dan hari berikutnya hydrating marks lagi, jadi semacam selang-seling seperti itu. Nah, itu boleh dilakukan setiap hari, tapi itu kembali lagi ke masalah kulit kalian ya. Jangan disamaratakan setiap kulit karena itu beda-beda. Bisa jadi di kulit aku bisa pakai functional marks setiap hari, atau aku bisa gunakan hydrating marks setiap hari, tapi pada jenis kulit kalian lihat dulu gimana reaksinya. Oke, sekarang gimana sih atau kapan sebenarnya waktu yang optimal untuk menggunakan sheet mask? Oke, sebenarnya aku sudah pernah bahas ini di 10 step skincare Korea. Nanti akan aku taruh linknya di sini. Nah, jadi sebenarnya sheet mask itu digunakan saat kita sudah memberikan nutrisi secara maksimal ke kulit kita. Loh, kenapa kalau nutrisinya sudah maksimal, kenapa masih harus pakai sheet mask? Nah, seperti yang aku jelaskan di awal tadi, sheet mask itu pada kertasnya itu dia ada namanya microfiber. Microfiber ini fungsinya untuk mendeliver zat aktif langsung directly ke reseptor kulit kita gitu. Misalkan reseptornya di mana? Di melanocyte untuk brightening dan lain-lain. Maka sheet mask ini sangat amat berguna untuk mendeliver zat aktif yang tadi kita sudah pakai di serum dan lain-lain, kemudian kita pakai sheet mask, maka nanti zat aktifnya itu akan terdeliver secara maksimal dan sehingga memberikan efek yang jauh lebih maksimal. Jadi sheet mask itu bagusnya dipakai setelah pemakaian dari serum, karena serum
serum ataupun ampul, dia lack of active ingredients. Jadi active ingredientnya sangat banyak. Jadi kita membutuhkan yang namanya microfiber dari sheet mask untuk mendeliver zat aktif tersebut. Dan yang satu lagi yang paling sering ditanyain, berapa lama sih sebenarnya sheet mask itu digunakan? Nah, waktu optimalnya itu adalah sekitar 15 sampai 25 menit. Nah, waktu optimal ya 15 sampai 25 menit. Tapi kalau misalkan lupa, 30 menit itu adalah waktu yang paling maksimal. Jangan sampai lebih dari 30 menit. Kenapa? Karena sheet mask itu biasanya dia kalau kita bilang terlalu lengket ya di kulit wajah kita. Nah, kalau misalkan terlalu lama, itu takutnya nanti akan menyebabkan banyak sekali bakteri-bakteri yang tidak diinginkan tumbuh nih. Justru nanti akan menimbulkan masalah baru. Jadi, kalau aku saranin, waktu optimal itu adalah 15 sampai 25 menit. Dan satu lagi nih, aku harus ingatin kalian kalau sheet mask itu hanya bisa dipakai satu kali ya. Jangan coba-coba untuk mereuse sheet mask yang sudah kalian pakai untuk dipakai kembali, itu sangat tidak disarankan. Oke guys, jadi itu adalah brief review tentang gimana cara pemakaian sheet mask. Jadi semoga ini bisa menambah pengetahuan kalian tentang sheet mask ya. Terima kasih.